Kabupaten Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan di dataran tinggi penduduknya mayoritas Protestan. Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Kabupaten Poso ini juga menjadi fokus pada program transmigrasi pemerintah. Tujuan program transmigrasi ini adalah untuk membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok, serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Daerah padat penduduk ini akan dibawa ke daerah yang jarang penduduknya. Dari keadaan tersebut, pada tahun 1990-an, akhirnya penduduk Muslim di Kabupaten Poso bertambah hingga 60%. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Bagi masyarakat Indonesia, wilayah Poso dikenal karena pernah ada kegaduhan bernuansa agama di sana. Kronologi awalnya terjadi pada Desember 98, di malam Natal yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Kala itu, seorang pemuda Protestan yang berasal dari Lambogia bernama Roy menyerang Ahmad Ridwan yang merupakan seorang Muslim. Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa setelah diserang, Ridwan lari ke masjid. Sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Lalu para tokoh agama kedua belah pihak bermusyawarah. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Akibatnya, Polres Poso pun mulai menyita minuman keras yang kemudian dihancurkan. Masalah ini seharusnya sudah selesai dan tidak perlu ada kegaduhan lagi. Namun di kemudian hari, ada kelompok pemuda Kristen yang mendatangi pemuda Muslim. Menurut rumor, mereka tidak terima karena toko milik orang Kristen akan disegel. Pertemuan itu berakhir dengan kegaduhan. Selanjutnya, pada 27 Desember 1998, kegaduhan besar pun terjadi. Para pejabat pemerintah Kabupaten Poso banyak mendapat serangan melalui spanduk, surat kaleng, dan grafiti. Nah, dan pada bulan Mei tahun 2000, meletuslah pertempuran terbesar dan terparah hingga banyak korban berjatuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch, kebanyakan korban adalah para imigran dari Sulawesi dan Gorontalo. Hingga pada awal Mei muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen yang telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan di Kerei. Pasukan Kristen menamai operasi ini dengan sebutan kelelawar merah dan kelelawar hitam. Pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian pasukan kelelawar menghabisi seorang polisi dan 2 warga sipil Muslim. Kelompok kelelawar ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mungko. Mereka pun mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Para warga Muslim juga telah menunggu di depan gereja. Namun sayang, ternyata mereka tidak ada niat sama sekali untuk menyerah. Pasukan kelelawar kabur melalui pintu belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan umat Muslim. Mereka pun meluluh lantahkan gereja itu. Dan masih pada bulan Mei, kegaduhan pun semakin parah hingga menelan 577 korban meninggal dan 384 luka-luka. Kegaduhan ini kemudian berakhir pada Desember 2001 dengan ditandatangani deklarasi Malino antar kedua belah pihak. Dari tragedi tersebut, Mbah berpesan, kita sebagai warga Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, kita harus selalu rukun dan damai, saling menghargai satu sama lain. Dan jika ada masalah di antara kita, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah dan perdamaian. Semoga kegaduhan seperti yang terjadi di Poso tidak pernah terulang lagi di tanah air kita yang tercinta ini. Baik, dari catatan sejarah itulah, kali ini tanpa berniat menyinggung pihak manapun, izinkan Mbah untuk bercerita tentang seorang wanita bernama Ratmi. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ratmi tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ayahnya. Sementara ibunya Ratmi sudah lama meninggal. Dan dia itu anak tunggal. Di rumah tersebut, Ratmi hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Rumah mereka terletak persis di pinggir jalan. Sehingga ayahnya Ratmi memutuskan untuk membuka sebuah usaha servis sepeda.
Usaha itu sudah berjalan cukup lama. Namun, semenjak munculnya isu kegaduhan antar warga di Poso, usaha ayahnya Ratmi jadi sepi. Orang-orang enggan keluar rumah karena takut diserang musuh. Walaupun sepi pelanggan, toko servis sepeda itu tetap buka. Karena mau bagaimana lagi, itu adalah satu-satunya mata pencaharian ayahnya Ratmi. Beberapa saat kemudian, Ratmi muncul dari dalam rumah. Dia berjalan dengan hati-hati sambil membawa sepiring nasi goreng dan teh hangat. "Ayah, sarapan dulu," ucap Ratmi. Ayahnya itu tersenyum sambil menerima sepiring nasi goreng dari putrinya. Ratmi saat itu berumur 17 tahun. Dia pun duduk di samping ayahnya. "Sepi ayah," ucap Ratmi. "Ya beginilah, namanya juga usaha, kadang sepi, kadang rame," timpal ayahnya Ratmi sambil menyendok nasi goreng. "Ini pasti gara-gara kegaduhan minggu lalu. Orang-orang jadi takut keluar rumah," kata Ratmi. "Ya sabar aja, pihak kepolisian pasti tidak akan tinggal diam nak. Kondisi di wilayah kita pasti segera membaik," ucap ayahnya Ratmi. Beberapa menit kemudian terdengar suara deru mobil truk diiringi dengan sorak-sorai komplotan lelaki. Buru-buru ayahnya Ratmi meletakkan piring. Dia keluar dari toko untuk melihat siapa yang datang. "Nak, masuk," pinta ayahnya Ratmi pada putrinya. Dengan cepat ayahnya Ratmi menutup toko. Yang datang adalah komplotan musuh. Mungkin mereka hendak menyerang kawasan itu. "Ada apa ya?" tanya Ratmi ketakutan. "Mereka datang," bisik ayahnya. Ayahnya Ratmi mengintip dari celah jendela. Tepat di depan pintu rumah mereka, sebuah mobil truk yang dipenuhi lelaki melintas. Mereka bernyanyi sambil mengacungkan senjata masing-masing. "Ratmi, ambil tas. Bawa pakaian dan makanan secukupnya. Desa kita sudah tidak aman. Kita harus pergi dari sini," ucap ayahnya Ratmi. Anak itu pun nurut saja. Segera dia masuk ke dalam kamar, lalu mengambil tas butut warna hitam dari dalam lemari. Ia memasukkan pakaian ke dalam tas itu. Tidak banyak, hanya 3 setel saja, termasuk pakaian ayahnya. Kemudian Ratmi melangkah ke dapur. Dia membungkus nasi dan ikan asin. Hanya itu makanan yang mereka punya. Setelah tas terisi penuh, Ratmi menyeret tas itu ke ruang tamu. "Sudah nak?" tanya ayahnya. "Sudah ya," timpal Ratmi. Ayahnya Ratmi merogoh selembaran uang, jumlahnya 60.000. "Ini, masukkan ke kantongmu buat jaga-jaga," kata ayahnya Ratmi. Ratmi pun memasukkan uang itu ke dalam kantong celananya. "Ayo, kita pergi dari sini," ajak ayahnya Ratmi. Sebelum pergi, Ratmi ingat sesuatu. Dia pun masuk kembali ke dalam kamarnya dan membuka laci. Di dalam laci itu ada foto mendiang ibunya yang berwarna hitam putih. Buru-buru ia memasukkan foto itu ke dalam kantong. "Ayo nak, cepat," pinta ayahnya yang berdiri di depan pintu kamar. Lelaki itu menggendong tas hitam yang penuh dengan pakaian dan makanan. Dengan terburu-buru, mereka keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur, lalu masuk ke dalam hutan. "Kita mau kemana ya?" tanya Ratmi. "Kita menuju jalan lintas, nanti akan ada kendaraan yang lewat. Kita numpang kendaraan itu dan menuju kota, tempat yang paling aman. Di sana penjagaan polisi masih ketat," ucap ayahnya Ratmi. "Kok harus lewat hutan ya?" kata Ratmi. Ia kembali bertanya. Dia berjalan tergesa-gesa mencoba untuk menyeimbangi langkah ayahnya. "Ini jalan pintas yang aman," timpal ayahnya Ratmi. "Sebentar ya," ucap Ratmi. Dia jongkok, sandal jepitnya copot. Maklum, sendal itu sudah sangat usang, jadi sering copot di bagian depan. Setelah sendal itu dibetulkan, Ratmi kembali berjalan. Ratmi menoleh ke sekeliling. Tidak ada saung atau rumah warga di sana. Yang dia lihat hanya pohon-pohon besar yang rindang. Juga koloni monyet bergelantungan pada dahan-dahan pohon. Ratmi ketakutan. Ia menggenggam lengan ayahnya. Dan tiba-tiba saja ayahnya Ratmi berhenti. Dia seperti mendengar suara aneh yang tak jauh dari sana. "Kenapa ya?" tanya Ratmi. "Shh, jangan bersuara," desis ayahnya Ratmi. "Hahaha, habisi dia!" Terdengar sayup-sayup seorang lelaki dan teriakan orang yang kesakitan. Lalu dari balik dedaunan, ayahnya Ratmi melihat bahu-bahu sekelompok orang yang mendekat. Itu musuh. Ayahnya Ratmi bingung. Dia tidak tahu harus bagaimana. Kalau dia lari, pasti ketahuan. "Woi, ada musuh!" teriak seorang lelaki sambil menunjuk ke arah ayahnya Ratmi. Untung saja saat itu Ratmi tidak terlihat. "Ratmi,
masuk ke semak-semak itu, pinta ayahnya Ratmi sambil menunjuk semak-semak yang ada di sebelah kanan. Kemudian Ratmi pun masuk ke dalam semak-semak. Tubuhnya sama sekali tidak terlihat karena tertutup oleh dedaunan. Sementara itu, ayahnya Ratmi lari untuk mengalihkan perhatian musuh agar anaknya selamat. "Kejar!" teriak komplotan musuh sambil berlari mengejar ayahnya Ratmi. Ayahnya Ratmi lari sekuat tenaga menerjang semak-semak. Dia sudah melepaskan sendalnya agar bisa lari lebih cepat. Namun naas, kaki kanannya tersandung akar pohon. Ayahnya Ratmi pun jatuh berdebam. Dia tidak punya waktu untuk bangkit lagi. Komplotan musuh sudah berdiri di hadapannya. "Kena kau," kata musuh pada ayahnya Ratmi. "Ampun bang, saya tidak ikut-ikutan. Saya hanya warga biasa," kata ayahnya Ratmi sambil mengangkat tangan. "Halah, jangan banyak omong kau," ucap seorang lelaki bertubuh kekar. Dia hanya mengenakan kaos singlet dan celana kolor pendek. Mereka menyeret ayahnya Ratmi dengan kasar. "Ampun bang, sumpah saya tidak terlibat apa-apa," rintih ayahnya Ratmi. Namun komplotan itu tidak kenal ampun. Mereka terus menyeret ayahnya Ratmi dengan kasar. Kedua kaki dan tangannya diikat. Ayahnya Ratmi didudukan di bawah pohon besar. Dia pun dihabisi begitu saja tanpa belas kasih. Parahnya lagi, ia dihabisi tanpa menggunakan senjata api. Dan itu sangat mengerikan. Sementara itu, Ratmi masih bersembunyi di dalam semak-semak. Pipinya basah oleh air mata. Dia sangat ketakutan. Barusan dia mendengar teriakan ayahnya. Selang 2 jam setelah situasi aman, Ratmi keluar dari semak-semak. Dia memanggil-manggil ayahnya. Namun ayahnya itu sudah tiada. "Tolong!" lirih Ratmi. Dia menangis sejadi-jadinya di samping mayat ayahnya. Kemudian ada segerombolan orang yang mendekat. Awalnya Ratmi ketakutan, tapi ternyata itu adalah warga desanya Ratmi. Mereka pun menyelamatkan Ratmi dan membawa anak itu ke kota. Sementara jasad ayahnya Ratmi masih tergeletak di bawah pohon. Warga janji pada Ratmi kalau situasi desa sudah membaik, mereka akan kembali ke hutan untuk memakamkan jasad ayahnya Ratmi. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.